sudah hampir akhir tahun, tidak terasa kita sudah melewati tahun yang katanya cukup berat ini. Lalu seperti apa kesiapan dan juga proyeksi Tugu Insurance terhadap tren demand produk asuransi yang diharapkan akan naik di momen Nataru ini? Iya, memang kalau asuransi itu akhir tahun pasti sibuk. Pertama kan kita ada renewal treaty program tiap akhir tahun, kemudian juga banyak account-account juga yang renewal di akhir tahun atau awal tahun. Dan untuk Nataru kita juga mempersiapkan karena banyaknya musim liburan, di mana kita juga punya asuransi perjalanan. Salah satu yang besar ke kita portofolionya itu terutama untuk perjalanan umroh. Di akhir tahun juga mungkin selain liburan juga cuaca umroh lebih sejuk ya. Nah itu kita siapkan sehingga mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan 3 momen penting tadi. Pertama, bagaimana treaty kita bisa lewati dengan baik, akun-akun besar yang perpanjangan juga oke, momen liburan juga kita bisa optimalkan. Baik, kalau dilihat dari produk-produk yang ada di Tugu Insurance, produk mana yang mungkin menaruh harapan paling besar untuk bisa memberikan kontribusi hingga akhir tahun? Iya, kita untuk travel itu kita punya T-Travela, namanya khusus untuk asuransi travel, baik itu travel untuk liburan maupun untuk umroh tadi yang di syariah. Kemudian juga kita memang punya beberapa produk lain seperti di akhir tahun itu juga banyak akun-akun marine, yaitu kargo dan kapal. Kemudian juga beberapa corporate account. Baik, artinya apakah asuransi retail ini menjadi sebuah harapan yang besar juga di akhir 2024 ini? Tentu kami menjadi fokus bagi kami untuk pengembangan asuransi retail, ya, di mana sudah dicanangkan oleh Tugu sejak beberapa tahun terakhir. Dan salah satunya yang menjadi target adalah untuk asuransi travel perjalanan ini. Baik, kita tahu Bank Indonesia ini memperpanjang kebijakan makroprudensial yang mendukung untuk kredit properti dan juga otomotif begitu. Bagaimana Tugu Insurance melihat potensi ini mungkin masih bisa digenjot hingga akhir tahun di waktu yang sedikit ini? Iya, kita melihat mengapresiasi ini bagus bagi industri properti dan perumahan dan kendaraan, dan pasti efek baik juga bagi industri asuransi. Tinggal bagaimana nanti efek positif ini bisa dioptimalkan oleh Tugu menjadi pendapatan tambahan. Baik, sebenarnya kalau kita melihat kebijakan ini kan sudah berlangsung untuk beberapa waktu begitu ya. Betul. Evaluasi dari Tugu Insurance sendiri seperti apa? Apakah memang efeknya cukup signifikan untuk bisa meningkatkan permintaan atau sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi? Iya, kami melihat sampai dengan saat ini ada paling tidak mungkin kalau dari segi peningkatan tidak terlalu menonjol, tetapi berhasil menahan penurunan. Karena kita tahu bahwa recovery setelah pasca COVID itu cukup berat. Dengan program ini paling tidak kita masih bisa menghindarkan dari penurunan dengan tumbuh yang masih tipis, dan harapannya dengan pemerintahan baru dengan kondisi yang kondusif ini, kita harapkan akhir tahun dan tahun depan bisa menjadi faktor pertumbuhan. Baik, tadi Bapak sampaikan menahan dari penurunan. Apakah menurut Bapak memang penurunan ini selain karena COVID-19 dan efeknya yang cukup panjang, juga karena memang daya beli masyarakat ini yang masih terus tertekan? Iya, kita lihat memang daya beli masyarakat juga mungkin ada pengaruh. Di lain itu kan kondisi global juga yang kurang stabil, dan kelihatannya kan dengan kondisi yang kurang stabil ini sekarang kan informasi tentang global ini juga menjadi konsumsi masyarakat, bukan hanya elit ya. Itu sepertinya juga menahan dari konsumsi masyarakat ya. Baik, dan selain kebijakan makroprudensial di kebijakan moneter Bank Indonesia ini juga mulai terlihat dari pemangkasan suku bunga, meskipun kemarin masih dipertahankan begitu. Tapi masih besar harapan kita semua bahwa penurunan ini mungkin masih akan berlanjut hingga tahun depan dan tahun depannya lagi begitu. Menurut Bapak seperti apa ini akan mempengaruhi permintaan untuk asuransi?
Kami berharap ini menjadi insentif bagi tadi pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan industri ya. Bagi asuransi sebetulnya suku bunga ini bagai dua mata uang karena di satu pihak kami mempunyai investasi yang cukup besar juga di pasar uang, tapi di lain pihak kami juga membutuhkan pertumbuhan konsumsi dan industri untuk pendapatan. Tapi kami lihat bahwa ini tetap positif untuk mendongkrak core profit kami, walaupun mungkin akan ada sedikit tekanan terhadap hasil investasi. Baik, kembali lagi ke asuransi untuk properti ataupun kendaraan. Yep. Kalau kita berkaca pada yang disampaikan Gaikindo, ini ada revisi target ke bawah untuk pembelian mobil hingga akhir 2024. Apakah menurut Bapak di waktu yang sedikit ini masih bisa kita bersama-sama mengusahakan agar pertumbuhan untuk asuransi kendaraan ini cukup tinggi? Iya, biasanya kan akhir tahun ini jadi salah satu momen untuk masyarakat mengganti mobil baru atau membeli kendaraan baru ya. Apalagi kalau kita lihat momen Lebaran dan Idul Fitri ini juga kan agak maju ya di bulan-bulan Maret. Mestinya ini jadi momen yang baik untuk industri otomotif campaign lah ya. Dan dengan insentif dari pemerintah tadi mudah-mudahan penjualan kendaraan bisa tetap optimis lah dan nanti efek positif terhadap asuransi.